Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam SHMH, Sinau Hukum, Melek Hukum. Pemirsa SHMH yang saya hormati, semoga seluruh pemirsa dalam keadaan sehat walafiat, bisa menjalankan seluruh kegiatan dan profesi tanpa ada halangan suatu apapun, bercengkrama, sejahtera, bahagia bersama keluarga. Kali ini saya dari channel SHMH ada pada video yang ke-80. Kita akan membahas penghasutan dan penawaran untuk melakukan tindak pidana. Saya ulangi, penghasutan dan penawaran untuk melakukan tindak pidana. Paragraf 1. Penghasutan untuk melawan penguasa umum. Penghasutan untuk melawan penguasa umum. Oke, sebelum melanjutkan, bagi yang sudah menyiapkan kopi, mari kita minum kopi terlebih dahulu agar semangat, gitu kan? Nah, kalau minum kopi bisa menjadi semeringahan dan dalam mengikuti channel SHMH menjadi lebih semangat. Lanjut, pasal 244. Setiap orang yang melakukan pembedaan, saya ulangi, bukan perbedaan ini, pembedaan, pengecualian, pembatasan, atau pemilihan berdasarkan pada ras dan etnis yang mengakibatkan pencabutan atau pengurangan pengakuan, perolehan atau pelaksanaan hak asasi manusia dan kebebasan dasar dalam suatu kesetaraan di bidang sipil, politik, ekonomi, sosial, dan budaya dipidana dengan pidana penjara paling lama 1 tahun atau pidana denda paling banyak kategori 3. Nah, kita bahas tentang frasa kata yang ada pada pasal 244. Ini ada frasa kata pembedaan. Pembedaan itu ya pilih-pilih. Kalau dalam bahasa Jawanya itu pilih kasih. Kalau peribahasanya ya bancinde, banciladan, itu namanya pilih kasih. Jadi misalnya seperti ini untuk contoh. Seorang pemimpin atau direktur di sebuah perusahaan, dia melakukan pembedaan terhadap jumlah gaji atau upah pegawai berdasarkan kesukuan tertentu. Misalnya kalau suku A, karena sama dengan sukunya si pemimpin ini, gajinya lebih besar, misalnya 5 juta, misalnya kan sebulan. Namun kalau suku B, maka gajinya lebih sedikit, misalnya 3 juta. Padahal beban tugas atau beban pekerjaannya itu sama, gitu. Itu contoh pembedaan. Kemudian kalau yang pengecualian itu misalnya untuk menjadi karyawan itu di situ, kalau yang rasnya yang suku atau etnis tertentu, misalnya suku D gitu, boleh masuk. Kalau selain suku D nggak ada yang boleh masuk. Jadi bersifat eksklusif itu ya, dikecualikan. Pokoknya yang boleh hanya ini, di luar ini tidak boleh. Nah, ini di dalam bidang sipil, bidang politik, bidang ekonomi, sosial, budaya. Nah, jadi di bidang-bidang itu. Kemudian yang dimaksud dengan tadi pembatasan itu, ras atau etnis tertentu tidak boleh bersekolah di sebuah sekolahan misalnya. Kalau sakit nggak boleh, ras tertentu itu tidak boleh
masuk ke rumah sakit ini untuk berobat, itu pembatasan. Itu maksudnya, yang saya maksud pembatasan itu contohnya gitu ya, contoh gitu. Nah, atau ras tertentu tidak boleh menjabat jabatan publik gitu ya, tidak boleh menjabat. Harus dari etnis ini yang menjabat. Kalau etnis ini tidak boleh, itu namanya pembatasan. Kemudian yang selanjutnya tadi kan ada pemilihan ya. Nah, jadi pemilihan itu akan menentukan begini, di dalam sebuah jabatan maka dipilih harus dari etnis atau ras ini untuk menduduki jabatan ini, yaitu pemilihan. Nah, itu tidak boleh. Dan untuk ancaman hukumannya itu adalah paling lama 1 tahun atau denda paling banyak kategori 3. Dan hal-hal tersebut itu karena kita kembali lagi ke ideologi kita, ke ideologi Pancasila kita kembali lagi. Saya sudah sampaikan bahwa ideologi Pancasila itu sudah mengatur hal terbaik, seluruh kehidupan itu sudah diatur. Nah, maka kalau terjadi pembedaan, pengecualian, pembatasan, pemilihan, maka sebetulnya itu pasti mengakibatkan adanya pengurangan hak-hak gitu kan, pengurangan hak-hak asasi manusia, pengurangan hak-hak dasarnya kan. Hak-hak kita itu kan harus bisa menjamin kehidupan, mencari kehidupan yang layak, bisa menjadi apa saja yang kita inginkan sepanjang tidak sesuai dengan sepanjang tidak melanggar peraturan perundang-undangan. Jadi dokter, jadi dosen, jadi TNI, jadi polisi, jadi kepala BUMN, jadi direktur apa, punya perusahaan apa kan gitu. Sekolah bisa di mana saja sekolah kan gitu. Kemudian kalau sakit bisa di fasilitas kesehatan mana saja yang dia mau, kan harus begitu. Harus ada kebebasan untuk hal-hal itu. Nah, namun kalau terjadi seperti ini pasti akan tidak baik. Perjalanan ketatanegaraan kita pasti tidak bagus dan itu tidak sesuai dengan Pancasila. Sekali lagi, pasal ini adalah merupakan edukasi, antisipasi, dan untuk mendidik kita tidak melakukan hal-hal yang bermuatan pembedaan, pengecualian, pembatasan, pemilihan berdasarkan pada ras, etnis. Maka Pancasila itu sudah sangat tepat, persatuan Indonesia. Karena kalau terjadi ini jelas tidak mencerminkan sila ketiga Pancasila, yaitu persatuan Indonesia. Akan kacau, akan terjadi apa ya kalau bahasanya itu eksklusivitas, mengkhususkan diri, antik gitu kan. Oke, pasal 245. Setiap orang yang melakukan perampasan nyawa orang, penganiayaan, perkosaan, perbuatan cabul, pencurian dengan kekerasan atau perampasan kemerdekaan berdasarkan diskriminasi ras dan etnis, pidananya dapat ditambah sepertiganya. Nah, ini kalau yang lagi rame ini kan, pada saat saya membuat video ini kan ada itu yang mengungsi itu, nah, etnis Rohingya kan gitu kan, etnis Rohingya. Nah, ini sebagai contoh gitu ya, di sana dianiaya, katanya sesuai berita juga diperkosa, tidak diperhatikan, kemudian dilakukan kekerasan. Ini sesuai berita yang saya terima. Kalau secara langsung saya tidak tahu ya. Jadi jangan sampai nanti dipelintir wah itu pemberian kebohongan. Bukan, saya mencadul untuk mencontohkan ini. Jadi itu yang dimaksud dalam pasal 245 ini adalah diskriminasi yang seperti itu. Dicabuli, diperkosa, dirampas nyawanya, kekerasan, nah, seperti itu berita-berita yang kita terima kan. Nah, ini sebagai contoh untuk pasal 245 adalah seperti itu. Dan untuk kalau ada yang melakukan tindak pidana seperti dimaksud di dalam pasal 245, yaitu melakukan perampasan nyawa orang, penganiayaan, perkosaan, perbuatan cabul, pencurian dengan kekerasan atau perampasan kemerdekaan
karena itu terkait dengan diskriminasi ras dan etnis, pidananya ditambah 1/3. Itu yang bisa saya sampaikan untuk video kali ini. Apabila ada salah, mohon saya dimaafkan. Berikan kritik yang membangun kepada saya supaya lebih bagus lagi dalam membahas KUHP baru melalui channel kesayangan kita, SHMH, Sinau Hukum, Melek Hukum. Semoga bermanfaat dan tidak bosan saya mengingatkan. Yang belum subscribe, silakan subscribe dan nyalakan tanda notifikasi, karena SHMH akan membahas KUHP baru mulai dari pasal 1 sampai dengan pasal 624 sampai selesai. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam SHMH, Sinau Hukum, Melek Hukum. Terima kasih.